dulu. Beneran semangat atau tidak? Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat semua. Hebat kalian. Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar hari ini kita diberi kemudahan dan diberikan kelancaran. Dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Silakan Mbak Lala untuk memimpin doa. Amin. Hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Ayo tengok kanan, tengok kiri. Teman-teman kalian adakah yang tidak berangkat hari ini? Hari ini berangkat semua. Alhamdulillah, hari ini full ya, kita belajar bersama. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Ibu mau bertanya, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ya betul Mbak Fidel, kita kemarin belajar tentang persatuan dan kesatuan, manfaat bekerja sama. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi materi yang sama, yaitu tema 2 tentang persatuan dan kesatuan, subtema 2 bekerja sama dalam mencapai tujuan pada pembelajaran kedua. Baik, kita sekarang akan dua materi sekaligus ya anak-anak, yaitu materi PPKN dan materi SBDP. Materi PPKN yaitu berkenaan dengan persatuan dan kesatuan, kemudian SBDP yaitu tentang tari indang. Nah, sekarang kita coba kalian buka buku halaman kalian pada halaman ke-53. Nah, dalam halaman 53 pada halaman ke-54. Nah, pada halaman ke-54 itu diterangkan pentingnya persatuan dan kesatuan itu bukan untuk bangsa Indonesia saja, tetapi pentingnya persatuan dan kesatuan itu penting juga untuk diri kita sendiri dan pentingnya juga bagi masyarakat. Karena apa anak-anak? Karena persatuan dan kesatuan itu membuat kita menjadi rukun, damai, dan kekeluargaan pun ada. Tidak ada yang namanya perpecah belahan. Kemudian dengan adanya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri itu, kita dapat menjadi lebih semangat karena kita mengerjakan bersama-sama. Ya, jadi persatuan dan kesatuan itu tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi di lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, bahkan dalam lingkungan berteman juga ada persatuan dan kesatuan. Kemudian coba kalian lihat halaman 54 ya, yang paling bawah ya, ini itu ada cerita tentang kami berbeda namun kami bekerja sama. Coba kalian baca dalam hati, baca terlebih dahulu dalam hati. Nanti kalau misalkan ada kata-kata yang penting, kata-kata yang ya menurut kalian penting, coba nanti kalian garis bawah ya anak-anak. Mas Fadli, jangan duduk. Nah, duduknya yang rapi, nggak boleh kakinya diangkat kayak gitu, nggak boleh. Udah, bacanya sudah selesai. Yuk lanjutkan lagi. Mbak, jangan Mbak Nana jangan kasihan temannya yang sedang konsentrasi, jangan diajak ngobrol. Kalau mau ngobrol di depan langsung gimana? Ya, kalau mau ngobrol nanti ya kalau ada istirahat waktunya kan nanti ada istirahat, ada waktunya sendiri buat istirahat, belajar.
belajar ya, fokuskan dulu untuk belajar. Sudah membacanya, sudah selesai? Belum, yuk lanjutkan. Baik anak-anak, sudah selesai semua membacanya? Sudah ya. Kalau kalian sudah selesai membacanya, coba kalian kerjakan halaman 55. Sebelumnya Ibu mau menerangkan terlebih dahulu ya. Jadi, dalam cerita Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama, ini tuh terdapat anak-anak, yaitu ada Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Nani. Mereka itu berbeda-beda, kayak misalkan rambutnya keriting, kulitnya hitam, sawo matang, putih, terus desa atau kotanya berbeda, tetapi dalam cerita di sini Edo dan kawan-kawan tidak membanding-bandingkan, tidak kayak kamu rambutnya keriting, nggak, karena aku lurus kamu nggak boleh main sama aku, enggak. Mereka tidak seperti itu, mereka tetap bermain bersama kan. Nah, jadi kita perlu mencontoh perilaku Edo dan kawan-kawan. Mereka tidak membandingkan. Kalian juga kalau misalkan kalian berteman, tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-ngolok, tidak boleh membanding-bandingkan. Tetap bersama, kan kalian kelas 6 harus bersama. Begitu pula dalam bekerja kelompok, bekerja sama itu harus bersama-sama. Nah, yuk lanjutkan. Jadi di sini ada soal, kalian kerjakan, tulis jawabannya di kertas, nanti jawabannya dikumpulkan ke Ibu ya. Kan materinya juga sudah pernah kita bahas kemarin. Kalian kalau misalkan Ibu kemarin menerangkan, kalian memperhatikan, pasti kalian bisa menjawabnya. Ya. Jangan tengok kanan kiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah? Sini, kumpulkan ya. Nah, Ibu setelah dikoreksi, jadi nilai tertinggi yaitu diraih oleh Mbak Fidel, dan peringkat kedua diraih oleh, nilai yang kedua yaitu diraih oleh Mbak Ica. Ya betul, selamat ya. Bagi teman-teman yang lain yang masih di bawah KKM, jangan putus asa, tetap belajarnya, justru belajarnya harus lebih giat lagi. Yuk kita lanjutkan pembelajarannya ya anak-anak. Nah, kemudian kita belajar tentang, jadi bekerja sama itu tidak hanya dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitar, tapi dalam sekolah juga ada bekerja samanya, dalam kelompok juga ada bekerja samanya, bahkan dalam tari indang itu juga ada bekerja samanya. Kalau misalkan kita menari tidak bekerja sama, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang dua ke belakang, kan tidak bekerja sama, tidak kompak, bakal hancur ya kan tariannya. Jadi dalam tari indang ini kita juga harus memerlukan yang namanya bekerja sama. Nah, kemudian tari indang itu berasal dari Sumatera Barat, anak-anak. Nah, biasanya tari indang ini diiringi oleh lagu Dinding Mbak Dinding. Tahu lagunya? Dinding Mbak Dinding, oi dinding Mbak Dinding. Nah, lagunya biasanya itu ya. Coba kalian memperagakan ya. Coba memperagakan kayak ibu-ibu yang memperagakan. Ibu dulu yang memperagakan, baru kalian ya. Jadi yang pertama, di buku LKS kalian juga terdapat pada halaman 57. Bisa kalian buka kalau misalkan di sini tidak jelas. Di sini yang pertama, gerakan pertama, tangan kiri menumpuk tangan kanan membentuk sudut siku-siku. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk 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 tuk. Ya, yang pertama yaitu tangan kiri menumpuk tangan kanan. Tangan kiri menumpuk tangan kanan. Nah,
Kemudian agar berbunyi tuk 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 dilakukan berganti selama 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk coba ikuti bareng-bareng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba. Nah, betul. 1, 2, 3. Terus kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpuk tangan kiri. Coba gini. 1, 2, 3. Seret. 1, 2, 3. Seret. 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Hap. Gitu. Coba ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Jadi bergantian ya anak-anak. Nah, betul. Kemudian gerakan yang kedua yaitu tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Jadi seperti ini anak-anak. Tangan kanan ke depan. 1, bergantian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, udah bisa? Nah, 1, 2, 3. Nah, betul. Kemudian gerakan yang ketiga sama, berarti sebelah kiri. Hanya saja tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terus ulangi gerakan yang keempat, yaitu ulangi keempat dan kelima, yaitu kita mengulangi gerakan yang kedua dan tiga. Jadi seperti ini, kita mengulangi gerakan yang kedua dan ketiga. Jadi 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Hap. Paham? 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Hap. Nah, seperti itu. Coba bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3. Hap. Nah, betul. Gerakan yang 6 yaitu posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan, berarti selama 4 kali. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kalau sebelah kanan berarti tangan kanan yang di atas. Kalau sebelah kiri, tangan kiri yang di atas. Coba. Kita sebelah kanan, berarti tangan kanan yang di atas, tangan kiri di bawah. Kita goyangkan tangannya. 1, 2, 3. Dan pinggul kita juga goyangkan pahanya. 1, 2, 3. Ya, yang sebelah kiri, gerakan yang ketujuh, yaitu posisi badan ke arah kiri. Kiri. Nah, tangan kiri ke atas, tangan kanan di bawah. Kita lagi. 1, 2, 3. Udah paham semua? Jadi gerakan yang ke-67 yaitu kayak gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, betul. Kemudian gerakan yang ke-8 dan 9 yaitu kita mengulangi pada gerakan yang ke-6 dan ke-7. Coba kita ulangi bareng-bareng yuk. Kanan dulu, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali ya anak-anak. 4 kali. Kalau yang tadi 3 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, betul. Kemudian posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas kepala kanan, tangan kiri, kemudian ya gerakan ke-10-11 yaitu kita mengulangi dari gerakan yang tadi di atas. 1, 1, 2,
sebelahnya satu kiri, yang satu kiri, yang satu kanan, nggak boleh. Jadi harus kompak juga ya. Nah, ini yang namanya bekerja sama. Yuk, kita mulai dari gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama dari tangan kanan. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu kalau dari sebelah kanan. Kalau sebelah kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita gabungin jadi satu dari gerakan 1 nyampe gerakan 11. Kita jadikan satu. Coba yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Ya, mulai udah mulai. Nah, yang fokus ya. Kita mulai yuk. Dari gerakan yang pertama nyampe gerakan yang ke-11. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Ya, gerakan yang ketiga. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Hop. Nah, kemudian gerakan yang ke-6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Serong, serong kalau misalkan tangan kanan, serong ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dilakukan berulang kali ya. Nanti kalau misalkan kalian di sini karena kelas kita sempit, jadi kalian bisa latihan di rumah. Besok kalau misalkan ibu nilai praktiknya bagus, coba kalian latihan di rumah terlebih dahulu ya, secara berkelompok. Jadi dalam kelompok juga harus kerjasamanya yang kompak ya anak-anak, karena tari indang ini tidak untuk satu orang, tetapi harus lebih dari 2 orang. Oke? Tuh, harus lebih dari 2 orang. Jadi kalian harus kompak, kanan-kanan semua, kiri-kiri semua. Nih ibu contohkan gerakan yang bagus nih, lebih jelasnya itu di sini nih. Ibu contohkan ya anak-anak. Ibu ada videonya. Nah, di sini. Kalian perhatikan baik-baik. Besok kalau misalkan praktek, kalau ibu ambil nilainya, kalian paham dan kalian bisa mempraktekannya. Oke anak-anak? Mereka itu bekerja sama, jadi kiri-kiri semua, kanan-kanan semua. Gerakan untuk tari indang yang pertama adalah tangan kiri menumpuk tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Dibunyikan ya. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpuk tangan kiri. Itulah gerakan pertama
Mulai dari gerakan nomor 3. Selanjutnya, Lanjutkan nah diaduk-aduk kemudian tangan kanan. Untuk gerakan nomor 8 merupakan ulangan dari gerakan nomor 6. Dan untuk gerakan nomor 9 merupakan ulangan dari gerakan nomor 7. jadi itu anak-anak. Nah, ibu nanti bagi kelompok biar kalian nanti bisa mempraktekannya, biar kalian nanti nilai prakteknya bagus. Kalian latihan di rumah ya, soalnya di sini sekolahnya sempit, lahannya kurang karena dalam latihan tari indah ini memerlukan lahan yang cukup luas ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Ibu mau tanya atau gimana? Ada yang masih bingung? Coba tanya aja, tidak usah malu-malu. Ayo, ada yang masih bingung tentang tari indah, tentang persatuan dan kesatuan? Yuk. Jadi tadi kita membahas tentang 2 materi anak-anak, yaitu materi PPKN dan materi SPDP. Nah, di sini ada yang belum paham atau sudah paham semua? Kalau misalkan ada yang belum paham, ayo tanyakan saja, nggak usah malu-malu. Daripada nanti kan ada pepatah yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ayo, kalau misalkan ada yang bingung, coba ditanyakan. Atau ibu masih bingung gerakan yang ketiga, gerakan yang keempat gimana gitu. Kalau misalkan diam semua berarti sudah paham ya. Sudah paham semua. Jadi itu anak-anak gerakan dari tari indah. Kalian latihan di rumah ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, ibu cukupkan dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Tidak ada? Tidak ada. Baik, berarti sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Baik, kalau misalkan tidak ada, berarti kita pembelajarannya hari ini kita cukupkan. Baik, siapa yang mau memimpin doanya? Oh ya, sebelumnya ibu mau berterima kasih kepada tadi Mafidel dan Mbak Lala, nilainya sudah bagus, tingkatkan lagi. Dan yang belum, coba belajarnya lebih giat lagi, tetap semangat, oke? Jangan putus asa, ayo kejar. Dia bisa, pasti aku juga bisa, oke? Jangan, dia mah aku males, jangan gitu. Justru dia bisa, kenapa aku nggak bisa, oke? Semangat terus, jangan putus asa, belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Baik, tadi siapa yang menutup doa? Ya betul, siapa? Siapkan untuk berdoa pulang ya. Baik, ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.